Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Ramasa Fitri dari Akuntansi Perpajakan semester 4 Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Di desa ada pemegang kekuasaannya ada pada kepala desa atau jabatan yang setara dengan itu dengan sebutan yang lain sesuai daerah masing-masing, dan pelaksananya adalah sekretaris desa dan kepala seksi. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini terdiri dari 3, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Untuk pendapatan desa sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli desa, yaitu berisikan tentang hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain. Yang kedua adalah pendapatan transfer, yaitu dana desa, alokasi dana desa, PDRD, dan bantuan keuangan, dan yang terakhir adalah pendapatan lain-lain. Kita bisa lihat contohnya. Kali ini saya menggunakan contoh dari Desa Karanganyar. Desa Bangun, maaf. Pertama adalah pendapatan asli desa, yaitu terdiri dari hasil usaha, swadaya, dan partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli lain-lain yang sah. Kemudian ada pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang desa yang sah. Contohnya ini adalah pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat ada belanja. Nah, belanja ini diklasifikasikan menjadi 5, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana dan keadaan darurat lainnya. Untuk penyelenggaraan pemerintahan itu terdiri dari belanja penghasilan tetap, kemudian tunjangan dan operasional, sarana dan prasarana, dan administrasi kependudukan. Kemudian ada pembangunan seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, PU, dan lain-lain. Kemudian ada pembinaan kemasyarakatan, yaitu mengurus tentang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, kebudayaan, dan keagamaan. Lalu pemberdayaan masyarakat ini dalam bidang kelautan, perikanan, pertanian, dan peternakan, dan juga penanggulangan bencana dan keadaan darurat itu sendiri. Nah, belanja desa itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja barang modal, dan belanja tak terduga. Kita bisa lihat di sini. Belanja itu kode akunnya dimulai dari angka 2. Di sini ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada belanja pegawai seperti penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan jabatan, dan lain-lain. Kemudian ada kegiatan operasional dan lain-lainnya, yaitu ada belanja barang dan jasa. Kemudian di sini kita temukan ada belanja modal pada kegiatan pengadaan pemeliharaan sarana pemerintahan. Di sini ada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa ini contohnya kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan. Belanjanya diklasifikasikan sebagai barang dan jasa seperti belanja alat tulis kantor, belanja pos materai, fotokopi, makan minuman rapat, dan lain-lain.
Kemudian ada belanja modal. Belanja modal sendiri adalah belanja yang penggunaannya itu melebihi jangka waktu 1 tahun, seperti pengadaan gedung, jalan, dan lainnya. Lalu ada pembinaan kemasyarakatan. Di sini ada bidang pemuda dan olahraga, organisasi perempuan, kesenian dan budaya, kerukunan umat beragama, dan pembinaan lembaga adat serta gotong royong. Lalu ada bidang pemberdayaan masyarakat. Kegiatannya itu berupa peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan. Ini seperti yang tadi, ada belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawainya. Dan di sini ada belanja tak terduga, itu belanja yang tidak diperkirakan sebelumnya. Yang terakhir adalah pembiayaan. Pembiayaan sendiri ada 2, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini adalah hasil 4 tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa. Kemudian pengeluarannya berupa pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Bisa dilihat di sini. Untuk Desa Bangun sendiri, pembiayaannya berupa untuk penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dan pengeluarannya berupa pembentukan dana cadangan. Di sini kita bisa lihat dari ketiga komponen itu, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan, itu kemudian dijumlahkan dan kita dapat membandingkan dapat dibandingkan anggarannya beserta realisasinya, dan dilihat dari lebih atau kurangnya. Di sini untuk Desa Bangun sendiri kurang 88 juta. Sekian. Selanjutnya adalah neraca atau laporan kekayaan milik desa. Laporan kekayaan milik desa sendiri kita langsung lihat saja contohnya di sini. Milik pemerintah Gampong Dayah Sukon tahun 2019. Laporan kekayaan milik desa ini strukturnya sama dengan neraca yang biasa kita lihat, yang ada aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Aset sendiri terdiri dari aset lancar, piutang, persediaan, kemudian ada investasi, lalu ada aset tetap, dan dana cadangan, serta aset tak lancar lainnya. Kemudian ada jumlah aset, lalu untuk kewajibannya kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang kalau ada. Kemudian ada ekuitas. Nah, kita jelaskan satu persatu. Kas di bank atau kas di bendahara Gampong ini adalah uang milik pemerintah desa, baik yang disimpan di bendahara desa maupun rekening kas desa. Cara menyajikannya itu, bendahara desa menyajikan semua saldo dana kas per 31 Desember tahun pelaporan dalam buku kas umum desa. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah penerimaan kas termasuk saldo tahun lalu dikurangi dengan jumlah pengeluaran dalam 1 tahun anggaran. Yang kedua ada piutang desa. Piutang desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung, yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut. Di sini kita bisa lihat contoh piutangnya adalah piutang sewa tanah, sewa gedung, sewa peralatan bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, alokasi dana Gampong,
panjar kegiatan, dan piutang lain-lain. Kemudian ada persediaan. Persediaan sendiri adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang. Contohnya di sini adalah persediaan benda pos atau materai, persediaan alat tulis kantor, belangko, alat-alat listrik, bahan atau material, alat-alat kebersihan, bibit hewan dan atau tanaman, hingga barang untuk dihibahkan kepada masyarakat. Kemudian di sini ada investasi, yaitu penyertaan modal pemerintah desa. Lalu ada aset tetap. Aset tetap adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh oleh atas beban APB desa atau perolehan lainnya yang sah. Cara menyajikannya ini ada tanah, yaitu melakukan inventarisasi tanah milik desa disertai dengan informasi nilai tanah. Kemudian ada peralatan dan mesin. Di sini perangkat desa yang diberikan kewenangan melakukan inventarisasi pendataan barang berupa peralatan dan mesin milik desa disertai dengan nilai perolehan awalnya. Contohnya itu adalah alat angkut kendaraan roda 4, roda 2, alat kantor, alat rumah tangga, alat pertanian, dan lain-lain. Lalu ada gedung dan bangunan. Perangkat desa diberikan wewenang untuk melakukan inventarisasi penuh, baik bangunan dalam kondisi masih baik, kurang baik, ataupun rusak. Hasilnya dilakukan penilaian dengan harga perolehan atau pembelian maupun taksiran untuk mendapatkan nilai awal bangunan yang akan dimulai pada laporan kekayaan. Lalu di sini kita teruskan. Ada dana cadangan, kemudian aset tak lancar lainnya, yaitu tagihan piutang, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aktiva tak berwujud. Kemudian ada aset lain-lain. Dan yang kedua di sini adalah kewajiban. Kewajiban untuk di Desa Bangun sendiri yang disajikan adalah kewajiban jangka pendek, yaitu yang kurang dari waktu 1 tahun akuntansi, terdiri dari hutang perhitungan pihak ketiga, hutang bunga, hutang pajak, pendapatan diterima di muka, bagian lancar dari hutang jangka panjang hingga hutang jangka pendek lainnya. Hutang di sini itu adalah tagihan kepada pemerintah desa yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah desa. Untuk cara penyajiannya sendiri adalah perangkat desa yang diberi wewenang untuk mengelola melakukan pencatatan nilai hutang dan realisasi pembayarannya pada buku hutang. Sisa hutang yang belum dilunasi pembayarannya per tanggal akhir tahun dicantumkan sebagai saldo hutang pemerintah desa. Kemudian ada ekuitas dan juga ekuitas sal. Kemudian dijumlahkan jumlah aset dan jumlah kewajiban dan juga jumlah ekuitas. Kekayaan bersihnya itu adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa. Kemudian ada tambahan berupa program sektoral yang masuk desa. Ini adalah berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk contohnya saya menggunakan Desa Panggung Harjo, dan sayangnya ini tahun 2017. Untuk pertanggungjawabannya yang dirincikan itu adalah jenis kegiatan,
lokasi kegiatan, rincian kegiatan, volume, satuan, sumber dana, dan jumlahnya. Sebagai contoh, di sini ada padat karya produktif infrastruktur. Itu sumber dananya dari Disnakertarans. Bisa kita lihat di sini. Jenis kegiatan sini sangat beragam, contoh mulai dari bantuan keuangan, pembangunan telaga, rumah tak layak huni, bantuan keuangan khusus, hingga rembuk desa nasional, dan semuanya harus dirincikan mulai dari lokasi kegiatannya, seperti di sini padat karya produktif infrastruktur, lokasi kegiatannya di Garon dan Ngireng-Ireng. Lalu sumber dana juga harus dicantumkan. Dan semuanya dijumlahkan untuk mendapatkan hasil akhir. Kita bisa lihat di contohnya lagi di subtotal jenis kegiatan 6. Jenis kegiatannya adalah rumah tidak layak huni yang berlokasi di Krapyak Wetan. Untuk rinciannya berupa pembangunan rumah sebanyak 33 unit. Nah, sumber dayanya ini adalah PUPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 330 juta. Semuanya dijumlahkan dan didapatkan angka 7.888.500.000. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.